suka-sukamu Tuhan di tahun yang baru. Oleh anugerah Tuhan sekali lagi kita ada di tahun 2021. Tahun 2020 kita sudah lewati dengan ada banyak hal, sehingga kita sudah bersyukur betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita ada di tahun 2021 di hari yang pertama tanggal 1 Januari 2021 dan malam hari ini kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak dan masih bernapas. Dan malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita punya narasumber dari Amerika. Selamat datang di program Suka-Sukamu Tuhan, Om Raymond. Apa kabar Om? Sehat? Haleluya. Selamat tahun baru. Ya. Malam hari ini kita pun bukan saya hanya dengan Om Raymond saja. Ada pun dari Papua maupun ada teman-teman keluarga dari Om Raymond yang ada dari Makassar. Saya menyapa semua. Sekali lagi kita bersyukur malam hari ini kita ada di program Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan selamat tahun baru ya buat keluarga Om Raymond dimanapun berada saat ini maupun teman-teman yang menonton secara live streaming lewat Facebook saya Ardiles Masih. Malam hari ini kita akan mulaikan acara Suka-Sukamu Tuhan di awal tahun ya. Sebelumnya Om sekali lagi terima kasih. Ya sehat, saya sangat bersyukur ya bisa lihat Om Raymond tersenyum lagi ya. Amin. Dengan banyak pergumulan di tahun 2020 sempat ada di rumah sakit, tapi saya lihat kelihatannya awet muda terus, muda terus. Ya terima kasih buat keluarga Om Raymond yang ada di Papua yang ada saat ini menonton, ada di Zoom meeting. Saya percaya kita mau malam hari ini kita mau terima berkat ya. Ya sekali lagi kita akan mulaikan, kita akan berdoa. Ya, mari kita berdoa buat teman-teman yang ada di Facebook yang ada. Sebelum kita akan masuk pada kebenaran firman Allah. Malam hari ini saya percaya di awal tahun ini ada pesan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Untuk kita kuat, untuk kita maju, untuk kita yakin tahun 2021 tahun yang penuh dengan kemenangan. Karena kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan Immanuel yang menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur malam hari ini kembali lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Di awal tahun kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau kami sudah lewati tahun 2020 dengan banyak hal, tapi kami bersyukur malam hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan malam hari ini acara program Suka-Sukamu Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh Om Raymond akan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Raymond apa yang Tuhan taruh di hati Om Raymond untuk berbagi bagi kita di malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Pendeta Aldi Masih yang memberikan kesempatan ya selamat tahun baru kepada Aldi dan keluarga dan semua Facebook anggotanya dan yang pendukungnya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan pelayanan Aldi luar biasa. Yang memang sungguh itulah yang hati Tuhan inginkan, yaitu menjangkau orang-orang yang lemah dan tiada berdaya. Itulah Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Pada saat ini saya memperkenalkan kepada keluarga saya dari keluarga dari Toraja. Ada satu kampung kecil di situ namanya Burake, di mana ada patung Tuhan Yesus di atas berdiri. Itu ada sekelompok dari keluarga di situ menyebar kemana-mana, dan saya mau perkenalkan, dan terutama saya mau perkenalkan dulu Aldi kepada mereka, bahwa Aldi walaupun saya belum melihat berjabat tangan, belum berlangsung, tetapi Tuhan itu tahu bagaimana mempertemukan anak-anaknya yang memiliki hati dan mencintai Tuhan.
Terkesan sekali bukan hanya melihat pelayanannya yang luar biasa melayani orang-orang di jalanan, dan diperkembangkan lagi dengan dia memiliki jemaat, dan juga diperkembangkan lagi dalam Tuhan memberikan suatu impian di dalam melayani panti asuhan, baik dari anak-anak maupun orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, yaitu orang-orang yang stres jiwanya, ya. Jadi itu pelayanannya Ali akan berkembang lebih jauh lagi sesuai dengan rencana yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dan itulah Aldi memberikan hidupnya untuk Tuhan, karena dia juga seorang anak pendeta, ya. Dan puji Tuhan, ya, sungguh ya turunan Lewi, boleh dikatakan, puji Tuhan. Itu. Tapi lagi suatu hal yang sangat memberikan saya kesan dan menyentuh hati saya, waktu saya di rumah sakit, ya, saya di rumah sakit itu 1 bulan, tapi kira-kira minggu ketiga atau minggu kedua, Ali mendoakan saya, dan saya tidak sangka bahwa dia mendoakan saya sambil bercucuran air mata. Bagaimana cinta kasih sayang Allah itu disalurkan melalui hambanya, menyatakan cinta kasih sayang Allah itu melalui Aldi menyentuh hidup saya, ya. Bagaimana Tuhan mempersatukan kita sebagai anak-anaknya yang dikasih. Itu dia. Itu saya perkenalkan tadi sebagai suatu grup yang kecil dari Toraja itu, dari di bawah buntu gunung Boracay itu yang ada patung Tuhan Yesus. Mereka itu saling akrab satu sama lain. Dari mana-mana, ada yang di Manado, ada yang di Sumatera, ada yang di Papua, ada tersebar kemana-mana, tapi mereka saling menyapa di dalam kasih, dalam setiap hari. Luar biasa. Itu jadi makin saya juga sudah hubungi mereka, bisa berkumpul, bisa bertemu. Saya rindu bertemu dengan keluarga, makanya saya bilang, mari kita bertemu di Zoom-nya Pendeta Aldi dari Jakarta, dan mereka bersedia. Ya, mungkin sekarang mereka lagi siap-siap atau bagaimana, puji Tuhan. Iya, kita masuk saja bahwa tema daripada sharing atau pembagian firman Tuhan hari ini adalah One Nation under God. One Nation under God. Itu bisa terjemahkan dalam suatu bangsa di bawah naungan Tuhan. Amen. Suatu bangsa yang takut kepada Tuhan, suatu bangsa yang dipercaya kepada Tuhan di bawah naungan Tuhan. Ya, sesungguhnya saudaraku, siapakah bangsa-bangsa yang takut ke Tuhan atau di bawah naungan Tuhan? Siapakah mereka? Ada 2 grup saja. Ada cuma 2 grup. Satu, bangsa yang dipilih Tuhan, dan bangsa yang diselamatkan Tuhan. Ya, saya ulangi, cuma 2 bangsa yang dia masuk kategori yang layak atau berkenan di hadirat Tuhan, adalah bangsa yang dipilihnya dan bangsa yang ditebus olehnya. Ya, saudara tahu bahwa bangsa yang dipilihnya ialah bangsa Israel. Kita tidak bisa membantahnya itu. Suatu bangsa yang suatu kelainan kelahirannya, dia itu dari fisiknya kelainan, itu tandanya yang luar biasa, di mana hidungnya itu lain diketahui. Jadi orang bagaimanapun mengenalnya, buatan Tuhan itu, bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu memiliki ciri yang khas, ya. Jadi tidak bisa dibantah. Tidak bisa ada yang samanya di dunia. Ya, itu Tuhan punya sifat. Kemudian kita bangsa yang diselamatkan olehnya, hanyalah tandanya adalah memiliki hati Yesus, dibasuh oleh darah anak domba Allah. Itulah bangsa yang dipilihnya. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita? Nah, puji Tuhan, kemudian semua mulai dulu daripada bangsa yang dipilihnya di dalam Keluaran pasal 4 ayat 31. Keluaran pasal 4 ayat 31 di sini berfirman, yaitu berkata, lalu percayalah bangsa itu, yaitu turunannya Abraham,
kepada Ishak, kepada Yakub. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengendahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dia tahu Tuhannya siapa. Nah, saudara-saudara, ada bangsa yang juga takut, yang mengenal, menyebutkan Tuhan di mana-mana. Tapi siapakah mereka? Seperti saya katakan tadi, itu cuma dua bangsa. Bangsa yang dipilihnya dan bangsa yang ditebus olehnya. Ya. Nah, kemudian di dalam bangsa yang itu bangsa yang percaya. Kemudian kedua bangsa dalam Keluaran 14 ayat 31 juga dia mengatakan itulah bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang takut Tuhan. Keluaran 14 ayat 31. Tetapi di sini kita akan masuk di dalam yang sebenarnya tema dari yang kita yang masuk dalam tema ini di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Nanti saya uraikan lebih lanjut lagi. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang dialahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kenapa saya mau mengangkat ini? One nation under God. Sebab bangsa Israel itu selalu di mana-mana pun mereka, apakah dia dibuang kemana-mana di tempat dan lain, tapi selalu mereka utuh menghadap suatu Tuhannya, yaitu Allahnya Israel. Ya, di mana-mana mereka ada, di mana apakah mereka menderita. Dan saudara-saudara, jangan pikir bahwa kalau kita dipilihnya Tuhan, kalau kita ditebus, jangan kita enak-enak. Tidak. Tuhan memberikan contoh kita kepada bangsa Israel, dibuang kemana-mana, dipersekusi, dimasukkan di gas chamber di Jerman tahun itu. Saya kerja di Sidersine di rumah sakit Yahudi beberapa tahun lalu, dan saya lihat tandanya. Itu nomor registrasi mereka kalau mereka di waktu itu ditawan, dimasukkan di camp. Saya terus terharu sekali dan bertanya kepada mereka, saya katakan kamu adalah bangsa terpilih. Dia hanya berlinang air matanya karena mereka tahu dia tidak membantah, dia tidak memberontak apa yang dialaminya, tapi dia hanya ada sukacita. Luar biasa bangsa yang dipilih Tuhan. Amin. Nah, kenapa saya mau angkat ini, saudara-saudaraku? Sebenarnya saudara tahu bahwa ketika kita sudah tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa dipilih Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka buat, selalu itu Tuhan punya urusan dan mereka miliknya Tuhan, ya. Seperti dikatakan dalam Roma 8:8 itu dan seterusnya, Roma itu bangsa yang dipilih Tuhan. Ya, dan satu lagi di dalam Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada perempuan yang di sumur Yakub itu, penyelamatan datangnya daripada bangsa Yahudi. Penyelamatan datangnya daripada bangsa Yahudi. Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi dari turunan Daud. Itulah juru selamat saya dan juru selamat saudara semuanya. Saudara terimanya. Amin. Kemudian busnya. Murid-murid Tuhan waktu itu menjelajah ke atas ke daerah-daerah Yunani, kemudian masuk ke Prancis, terus ke atas ke Eropa Utara sampai menyeberang ke Inggris. Dan itu pengelolaan dari penyebaran Injil itu sampai ke di Inggris, dan disitulah pada zamannya sebelum tahun 1536 itu Injil hanya ditulis di dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, ya. Tetapi ketika Henry ke-8 itu membolehkan, melegalkan Injil itu atau firman Tuhan itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris.
Nah, itulah lahirnya King James Bible. Ya, King James Bible. Nah, kita heran saudaraku di sini, kenapa Henry ke-8? Henry ke-8 itu bukan orang baik. Raja bukan dia itu penjahat. Tapi luar biasa Tuhan itu memilihnya yang diinginkannya. Dia berdaulat. Ya, dia itu sampai istrinya dibunuh. Tapi Tuhan mempercayakan kepadanya, bukalah pintu dunia ini untuk menerjemahkan Injil Alkitab itu ke dalam bahasa Inggris, dan terbuka dan masuk di Eropa kembali dari bahasa Belanda, dan dari bahasa Belanda itu diterjemahkan, dan inilah yang kita miliki sekarang, Alkitab. Ya. Nah, terlepas ke situ, kemudian dari Inggris masuk Pilgrim, masuk orang-orang buang ke Amerika, orang-orang yang dianggap sana penjahat dibuang ke Amerika, dan itulah mereka itu orang-orang percaya. Mereka itu mengandalkan Tuhan, merantau ke Amerika sampai di daerah-daerah Virginia di sana. Nah, itulah kami diperingatkan di sini Thanksgiving, karena mereka itu sudah kehabisan makanan dalam waktu winter dan tidak ada makanan lagi, dan dia sudah ingin menyerah dan ingin pulang. Tetapi Tuhan baik, menunjukkan bahwa ini tanah yang akan diberkati Tuhan. Ya, inilah tanah yang akan diberkati Tuhan, tanah yang di negeri yang akan memberitakan dan akan menjalankan Injil ke seluruh dunia. Mereka melihat itu dari Inggris melihat burung kalkun di tengah hutan, ubi dan sayur-sayuran diambil dan dimasaknya, sehingga mereka terus menjalankan mereka punya perjalanan di Amerika sampai ke daerah barat. Nah, di situ fondasi pertama dari Amerika di sini, takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah yang menciptakannya. Dan itulah mereka dalam setiap saat, dari zaman-zaman dahulu itu, kalau mereka bekerja, sebelum mereka bekerja, bangun pagi-pagi berkumpul sama anak-anak, berdoa, pergi di kebun berdoa, pulang dari makan berdoa, pulang ke rumah berdoa, siang berdoa, malam berdoa, dan seterusnya. Karena mereka menghadapi tantangan, menghadapi binatang-binatang besar dan lain. Fondasi dari negeri Amerika ini itu ditulis dalam beberapa umpamanya dalam uang dolarnya Amerika. Karena mereka percaya kepada negeri ini, kepercayaan Tuhan, seperti saya tadi, bangsa, berbahagialah bangsa. Itu pimpinan yang membawahi negara rakyatnya itu. Itulah seperti kita tahu dalam buku Roma, pilihan Tuhan. Dan ini pilihan bukan pilihan Allah lain, tapi pilihan Allahnya Israel, pilihan Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya di dalam dolar itu ditulis, "In God we trust." Presiden Trump mengeluarkan suatu statement, suatu pernyataan kepada dunia, bahwa di Amerika yang kami sembah itu ialah Allah, bukan pemerintah. Nah, itu. Dan di sini yang saya mau kembangkan di sini ialah mengapa Amerika, mengapa Presiden Trump yang kita saya mau sedikit mau terangkan pada saat ini. Jadi di mana di Amerika di sini, mulai daripada benderanya itu yang namanya Pledge Alliance, itu di situ dikatakan bahwa one nation under God. Kemudian ada liberty-nya, justice for all. Kemudian ada lagi